Pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya yang wanita inginkan? Pertanyaan itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan filsuf-filsuf, psikolog, hingga para pemikir besar sepanjang sejarah pun pernah mencoba menjawabnya. Tapi, tahukah kamu, bahwa ada banyak keinginan wanita yang tidak pernah mereka katakan secara langsung? Bukan karena mereka ingin mempersulit, bukan pula karena ingin menyembunyikan sesuatu. Tapi karena sebagian dari keinginan itu, memang terlalu halus, terlalu dalam untuk sekedar diucapkan dengan kata-kata. Dan hari ini, kita akan membahasnya. Kita akan melihatnya dari sudut pandang yang jernih, tenang, dan rasional, dari sudut pandang stoikisme. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh terjebak pada ilusi, asumsi, atau penilaian dangkal. Kita diajak untuk melihat realitas apa adanya dan memahami apa yang sebenarnya penting. Herba keinginan pertama. Pria yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Wanita jarang berkata, "Aku ingin pria yang bisa mengendalikan diri." Tapi sesungguhnya, itu adalah keinginan terdalam mereka. Bukan soal mengendalikan dunia. Bukan soal mengendalikan wanita itu sendiri. Tapi mengendalikan diri. Pria yang tidak meledak karena marah. Tidak panik saat ada masalah. Tidak goyah saat badai kehidupan datang. Marcus Aurelius berkata, ketenangan adalah kekuatan. Bagi wanita, pria yang mampu tenang, adalah pria yang memberi rasa aman. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan kehadirannya. Herba keinginan kedua. Pria yang memilihnya, bukan yang membutuhkannya. Wanita tidak akan pernah berkata terang-terangan, "Aku ingin dipilih, bukan dibutuhkan." Tapi itulah yang mereka rasakan. Wanita ingin menjadi bagian dari hidup pria, tapi bukan untuk mengisi kekosongan pria itu. Wanita ingin tahu bahwa pria itu bisa bahagia sendiri, tapi tetap memilih untuk bersama. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Ketika pria menjadikan wanita sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, dia justru terlihat rapuh. Tapi ketika pria bahagia karena dirinya sendiri, dan tetap memilih berbagi hidup dengan wanita, disitulah wanita merasa dihargai sepenuhnya. Herba keinginan ketiga. Pria yang konsisten, tidak gampang goyah. Wanita tidak akan berkata, "Aku ingin pria yang konsisten." Tapi mereka bisa merasakannya. Banyak pria di awal terlihat antusias, perhatian, penuh cinta. Tapi seiring waktu, perhatian itu memudar, energi itu hilang, dan pria itu mulai berubah. Stoik mengajarkan, kebajikan adalah sebuah kebiasaan yang tidak tergoyahkan. Wanita mendambakan pria yang tetap stabil, tetap ada, tetap menjadi dirinya, tidak hanya saat suasana baik, tapi juga saat badai kehidupan datang. Herba keinginan keempat. Pria yang tegas menetapkan batasan. Wanita tidak pernah terang-terangan berkata, "Aku ingin kamu menetapkan batasan." Tapi pada level bawah sadar, mereka menghormati pria yang bisa melakukannya. Pria yang tahu kapan berkata, "Tidak." Pria yang tahu kapan menghentikan sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai hidupnya. Pria yang tidak takut kehilangan demi mempertahankan prinsip. Seneca pernah berkata, "Bukan karena hidup ini singkat, tapi karena kita terlalu banyak menyia-nyiakannya." Wanita ingin tahu, apakah pria ini hidup dengan prinsipnya, atau hanya mengikuti arus demi diterima? Pria yang bisa berkata, "Tidak," pada hal yang tidak sejalan, justru adalah pria yang paling dihormati. Herba keinginan kelima. Pria yang tidak bereaksi berlebihan. Pernahkah kamu merasa wanita tiba-tiba berubah? Menjadi dingin. Menjadi cuek. Menjadi seolah-olah menjauh. Dan banyak pria langsung panik.
langsung overthinking. Langsung bertanya-tanya, apa salahku? Apa yang terjadi? Stoikisme mengajarkan, bukan hal di luar dirimu yang mengganggumu, tapi penilaianmu sendiri tentang hal itu. Wanita, secara naluriah, ingin melihat apakah pria ini tetap tenang saat situasi tidak nyaman? Apakah dia bisa berdiri dengan stabil, atau malah goyah hanya karena perubahan kecil? Mereka tidak akan pernah mengatakannya secara langsung. Tapi ketenangan pria saat menghadapi ketidakpastian adalah daya tarik yang tidak bisa dilawan. Herba keinginan keenam. Pria yang bisa memimpin dirinya sendiri. Wanita tidak selalu ingin dipimpin. Tapi mereka menghormati pria yang mampu memimpin dirinya sendiri. Pria yang tahu apa yang dia mau. Yang tahu kemana dia melangkah. Yang tahu apa yang dia perjuangkan. Marcus Aurelius menulis, hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Wanita ingin pria yang tidak berjalan tanpa arah. Yang tidak terombang-ambing oleh dunia. Yang punya visi. Yang punya arah. Karena ketika seorang pria mampu memimpin dirinya sendiri, wanita dengan rela mempercayakan dirinya untuk berjalan bersamanya. Herba keinginan ketujuh. Pria yang menghargai, tapi tidak mengidolakan. Wanita tidak pernah ingin menjadi dewi dalam hidup pria. Mereka ingin dihargai, dicintai, dimuliakan. Tapi bukan untuk dijadikan pusat semesta. Pria yang mengidolakan wanita, menempatkan wanita sebagai sumber utama kebahagiaan, akan kehilangan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan, jangan tempatkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang bisa hilang. Wanita ingin dihargai, tapi mereka ingin pria tetap utuh. Tetap berfokus pada misinya. Pada pertumbuhannya. Pada jalan hidupnya. Ketika wanita melihat bahwa pria menghargai dirinya, tapi tidak kehilangan dirinya, itulah cinta yang paling mereka hargai. Herba kesimpulan akhir. Keinginan wanita yang paling dalam, seringkali tidak pernah mereka katakan. Bukan karena ingin bermain-main, tapi karena itu adalah sesuatu yang mereka sendiri rasakan secara intuitif, secara emosional, bukan secara verbal. Wanita menginginkan pria yang tenang, stabil, konsisten, tegas, tidak reaktif. Pria yang bisa hidup bahagia dengan atau tanpa mereka, tapi memilih untuk berjalan bersama mereka. Seperti ajaran stoikisme, kebahagiaan adalah ketika kita hidup selaras dengan kebajikan, dengan nilai-nilai yang benar. Dan pada akhirnya, wanita bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan. Mereka adalah cermin. Cermin yang akan memantulkan, sejauh mana kamu mampu mengendalikan dirimu sendiri. Semakin kamu tenang, semakin kamu stabil, semakin kamu hidup dengan prinsip, maka semakin wanita merasa aman, dihargai, dan nyaman di dekatmu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menariknya, dengan energi ketenangan, kebijaksanaan, dan keteguhan. Terima kasih telah mendengarkan kuliah Stoik hari ini. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Dan bagikan video ini pada mereka yang ingin belajar menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih stoik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang. Tetap bijak. Tetap stoik.